Ayam gepreknya sangat menggoda selera ya teman semua. Sambal bawang putihnya, cabenya, ini membuat ayam geprek ini sangat enak. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada sehat-sehat ya. Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep olahan ayam yang sudah sangat populer, yaitu ayam geprek. Bagaimana cara membuatnya? Kita mulai saja ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya supaya teman semua dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo kita segera mulai memasaknya. Simak terus ya hingga selesainya nanti. Untuk membuat ayam geprek ini saya sudah sediakan ayam potong 800 gram ya. Dan saya menggunakan yang bagian paha. Karena yang saya senang yang di bagian paha. Kalau teman-teman semua ingin menggunakan bagian dada itu atau sayap itu juga boleh-boleh saja. Atau mau menggunakan yang ayam filet itu juga bisa saja dan sangat enak. Dan ayam ini tadi sudah saya cuci ya dengan bersih ya. Menggunakan air jeruk nipis, garam, dibilas lagi sampai bersih, sampai kotorannya semua keluar dan siap untuk dimasak. Sekarang saya akan membuat ayam goreng tepungnya terlebih dulu ya. Langkah pertama saya akan marinasi dulu ayamnya ini. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi ya. Nah sekarang saya akan mulai dulu untuk semua bahan yang akan buat marinasi. Saya akan jadikan satu. Akan saya tambahkan air dulu. Ini secukupnya ya. Kemudian saya masukkan susu bubuk ya. Kalau teman-teman menggunakan susu cair boleh saja, tapi karena ini saya menggunakan air, jadi saya menggunakan tepung, bukan tepung, maaf, itu susu bubuk. Sambil diaduk supaya merata, saya tambahkan garamnya, merica bubuk. Ini ada bawang putih bubuk. Kalau teman semua mau menggunakan bawang putih yang fresh kemudian dihaluskan, itu juga boleh saja. Namun saya ada yang bawang putih yang serbuk ya. Kemudian juga ada kaldu jamur. Diaduk-aduk sampai merata ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Saya ratakan juga. Diaduk sampai merata ya. Nah ini sudah cukup merata. Saya akan masukkan ayamnya. Ya. Ini sambil kita sedikit remas-remas ya. Supaya juga semua bahan marinasinya ini bisa meresap di dagingnya ini. Untuk susunya ini tidak wajib ya teman-teman. Tadi kan saya kasih susu bubuk atau susu cair boleh saja. Namun kalau ada teman semua mungkin alergi susu atau tidak suka menggunakan susu, menggunakan air putih saja juga tidak masalah, tetap enak. Asal ada bumbu marinasinya tadi yang penting ya. Jadi ayamnya tidak tawar tapi juga akan gurih gitu. Karena susu ini juga membawa sifatnya itu gurih ya. Juga membuat ayamnya akan lembut nanti dagingnya. Ini sudah merata ya. Sudah saya bolak-balik merata. Dan ini saya akan diamkan dulu sekitar 60 menit. Kalau ini teman semua mau rendam lebih lama waktunya. Atau bisa saja disimpan di wadah tertutup, dimasukkan di kulkas. Besok baru mulai diolah. Itu juga akan sangat enak. Pasti lebih meresap lagi sampai ke dalam dagingnya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, sekarang saya membuat sambal ayam gepreknya dulu ya. Saya kali ini membuat sambal bawang putih. Bahannya ada cabai rawit, cabai merah yang besar, dan bawang putih. Kalau teman-teman mau membuat sambal yang lain, mungkin sambal tomat, sambal bajak, itu juga boleh-boleh saja, disesuaikan selera teman semua saja. Sekarang saya akan menggoreng cabai rawit dan cabai merahnya saja. Jadi bawang putihnya tidak ikut digoreng ya teman-teman. Ya sudah saya sediakan minyaknya. Ini tadi cabai rawitnya sudah saya potong-potong ya. Jadi tidak meletup-meletup saat digoreng seperti itu. Dan ini menggorengnya jangan sampai terlalu kering ya, hanya sampai matang begitu saja. Sudah matang ya teman semua, tidak sampai kering. Dan saya akan angkat, saya matikan dulu apinya.
Setelah cabenya digoreng, sekarang saya akan ulek kasar sambelnya ya. Dan sudah saya tambahkan bawang putih. Dan sengaja bawangnya ini saya biarkan mentah supaya aroma sambelnya nanti itu kuat di bawang putihnya. Kalau teman-teman mau bawangnya ini digoreng atau semua tanpa digoreng ya, cabenya, bawangnya dibiarkan mentah saja, itu juga boleh-boleh saja. Sekarang saya akan mulai nguleknya. Saya tambahkan langsung di sini ada garam, gula, dan sedikit kaldu bubuk. Kaldu jamur, maaf. Saya mulai ulek ya. Ini tingkat kepedesannya disesuaikan saja ya dengan selera teman semua. Kalau yang ingin lebih pedas bisa ditambahkan cabenya. Kalau yang tidak suka pedas bisa menggunakan cabai merah yang besar ini saja. Oke, sudah cukup seperti ini ya tingkat kasarnya. Nanti kalau ayamnya sudah matang akan dikeprek bersama dengan sambelnya ini. Kembali ke ayam yang dimarinasi tadi ya. Ini saya sudah marinasi sekitar 1 jam. Kalau teman semua untuk lebih lama marinasinya itu boleh saja dan pasti rasanya akan lebih enak. Sekarang saya lanjut ke proses penepungan. Saya sudah sediakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian ada tepung maizena, ada soda kue, juga baking powder. Ini bawang putih serbuk ya, bubuk. Kemudian ini garam, merica, juga kaldu bubuk. Kemudian kita aduk sampai merata ya teman semua. Ini harus sampai merata. Sekarang saya akan masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi ke dalam tepung yang sudah dibumbui ya. Oke, sekarang saya akan aduk sampai merata dan saya menggunakan tangan saja ya. Jangan takut karena sudah bersih loh tangan saya. Karena untuk mengaduk ini menggunakan feeling ya. Oke, saya akan mulai. Dan ini jangan dipijat-pijat gitu ya ayamnya, tidak perlu ya. Hanya digerakkan memutar saja seperti ini. Jadi jangan dipijit-pijit begitu ayamnya, nanti malah nggak bagus jadinya. Nah, sudah mulai kelihatan ya keritingnya ya. Mulai ya kelihatan ya, bagus ya. Nah, bukan ayamnya yang ditepuk tapi hanya pangkalnya sini aja. Nah, supaya tepungnya bisa turun ke bawah. Nah, sudah kelihatan bagus ya. Nanti saya akan masukkan di air dingin. Kemudian ditepungi lagi. Nah, ini sudah merata. Cukup ditepuk-tepuk dari atas ya. Saya akan masukkan ke dalam air dingin atau air es boleh. Ya. Kemudian ditiriskan sebentar. Ditiriskan sebentar, masuk lagi. Ya, masuk lagi. Angkat lagi, ditiriskan. Ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan air dingin tadi, ditepungi lagi, diratakan lagi dengan gerakan tetap memutar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan masukkan sekali lagi di air yang dingin. Jadi untuk proses masuk di air dingin ini 2 kali ya. Ya, 2 kali saja sudah cukup. Karena kalau terlalu tebal juga nanti jadinya akan keras. Kemudian kita ulangi lagi, diratakan dengan tepung lagi sampai bagus ya. Baru setelah itu akan digoreng. Ini sudah seperti ini ya teman-teman. Sudah keriting bagus ya. Dan ini harus langsung masuk di penggorengan. Jangan dibiarkan lama di udara terbuka, nanti bisa menggumpal. Oke, saya akan langsung masukkan ke dalam wajan dan minyaknya sudah panas. Ini apinya sedang saja ya teman-teman. Jangan terlalu besar. Minyaknya harus banyak ya. Jadi ayamnya ini tenggelam semua di dalam minyaknya. Ini dilihat kalau ayamnya ini sudah berubah warna. Tapi ini masih tunggu ya, masih belum. Kalau sudah berubah warna, nanti apinya dikecilkan. Ya. Dikecilkan sampai matang. Jadi bisa matang sampai ke dalam ayamnya. Ini sudah berubah warna ya.
ayamnya ini. Jadi apinya harus dikecilkan, tunggu sampai matang. Jadi matangnya itu bisa merata sampai ke dalam begitu ya. Ini ayamnya warnanya sudah kecoklatan ya, sudah golden brown, pasti sudah matang sampai ke dalamnya. Saya akan angkat ya ayamnya ini. Nah, sudah seperti ini. Sudah cakep warnanya. Setelah ayamnya digoreng, sesuai namanya ayam geprek. Makanya ayamnya ini akan saya geprek-geprek ya. Tapi saya tambahkan sambalnya dulu di atasnya. Teman semua bisa lihat ya, ini saya sudah geprek matang merata dengan sempurna sampai ke dalamnya. Ini karena dengan teknik menggoreng seperti tadi ya, kalau sudah warna berubah sedikit kecoklatan, api harus kecil sampai tingkat kematangannya warnanya golden brown seperti ini, pasti sudah matang merata sampai ke dalamnya. Semoga masakan ini bermanfaat buat teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel ini. Sampai jumpa lagi dengan menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah.